Ku bawa kepadamu segala pujianku. Ku bermazmur bagimu, Kau yang layak terima kemuliaan. Dan kini ku bawa hatiku untuk memuliakan kerajaan-Mu, Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, Engkau yang layak terima kemuliaan. Ku bermazmur kepadamu, segala pujian sampai selamanya. Ku bawa kepadamu segala pujianku. Ku bermazmur bagimu, Kau yang layak terima kemuliaan. Dan kini ku bawa hatiku untuk memuliakan kerajaan-Mu, Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, Engkau yang layak terima kemuliaan. Ku bermazmur kepadamu, segala pujian sampai selamanya. Ku bersyukur kepadamu, Engkau yang layak terima kemuliaan. Ku bermazmur kepadamu, segala pujian sampai selamanya. Segala pujian sampai selamanya. Segala pujian sampai selamanya. Segala hormat kami, Engkaulah sumber kehidupan kami, Tuhan. Kami mau bermazmur, kami
Yesus Kristus Tuhan, Raja kami yang perkasa, Allah kami yang hidup, kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, 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 kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Oke, shalom Bapak Ibu, apa kabar? Kita semua dalam keadaan yang luar biasa, dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Gak terasa kita sudah ada di bulan Agustus 2024 ya. Baik, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu Tuhan, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kami sungguh bersyukur kalau kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan yang hebat dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur, berbicaralah buat setiap kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Oke Bapak Ibu, bulan Agustus ini tema pengajaran Rock Ministry adalah Leading as Influencer Serving in the Church. Ya, jadi berperan melayani gereja lokal dan membawa pengaruh positif ke dalamnya. Oke, mari kita baca ayatnya dulu, Galatia 6 ayatnya yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya ulangi, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu,
manusia itu sebagai makhluk sosial, ya. Artinya kita itu nggak bisa hidup kalau sendirian. Nah, berkomunitas itu adalah suatu kebutuhan dan gaya hidup, ya. Misalnya komunitas sepeda, lari gitu ya, atau basket atau apapun. Bahkan kalau di kalangan ibu-ibu sosialita gitu kan ya. Nah, setelah seseorang menjadi Kristen Bapak Ibu, maka ia harus menemukan sebuah komunitas Kristen bagi dirinya, ya. Sebuah komunitas di mana di situ tempat ia bisa memiliki persekutuan, memiliki perlindungan dan pertumbuhan rohani, ya. Nah, kenapa kita perlu memiliki komunitas di dalam gereja lokal kita gitu kan ya? Seluruh surat Perjanjian Baru itu menunjukkan bahwa semua pelayanan selalu berhubungan dengan gereja. Kata melayani Bapak Ibu dalam bahasa aslinya itu digunakan kata diakoneo, ya, dalam bahasa Yunani, yang juga berarti bahwa melayani sebagai pelayan atau diaken di dalam gereja. Tuhan ingin memakai setiap kita untuk memperlengkapi dan membangun tubuh Kristus atau gereja. Nah, gereja itu adalah wadah atau tempat yang ditunjuk Tuhan untuk membentuk dan mengembangkan semua karunia yang dianugerahkan kepada kita, ya. Kenapa harus di gereja sih? Itu pertanyaannya kan Bapak Ibu ya. Kan kita bisa melayani di tempat lain, iya, tapi kita khusus bulan ini kita akan bicara, di minggu ini kita akan bicara mengenai kenapa sih pentingnya berkomunitas gitu dan membawa pengaruh gitu kan. Kenapa harus di gereja? Yang pertama Bapak Ibu, karena dengan melayani di dalam gereja, karakter kita dibentuk dan disempurnakan. Amin. Ya, ketika kita melayani bersama-sama di dalam gereja, selain kita membangun tubuh Kristus, maka kerohanian kita pun akan semakin bertumbuh dewasa, ya. Di gereja kita belajar untuk saling memperhatikan. Di gereja kita saling belajar untuk saling mendorong, saling memberi semangat, saling mendoakan, serta saling menasehati satu sama lain. Tentunya nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Anda mungkin bisa mendapatkan nasihat di tempat lain, tapi apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak gitu. Nah, jadi kenapa kok harus di gereja? Karena di gereja, kalau Bapak Ibu melayani gereja, maka karakter kita yang pertama kali yang dibentuk dan disempurnakan, ya. Nah, hal itu Bapak Ibu tidak dapat kita peroleh dengan melakukan pelayanan sendirian di luar tubuh Kristus. Dalam Ibrani 10 ayat 25 firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, ya. Jadi kenapa melayani di gereja itu penting? Karena melayani di gereja membuat karakter kita itu bisa dibentuk dan disempurnakan. Yang kedua, kenapa melayaninya di gereja? Di dalam gereja Bapak Ibu, karunia rohani masing-masing orang itu bisa dipertanggungjawabkan lewat firman Tuhan dan dipantau oleh pemimpin rohani tentunya, ya. Ada gembala komsel, mungkin pelayanan kita guru roki gitu kan, atau usher atau apapun, RPC gitu kan. Nah itu di dalam gereja maka karunia rohani kita itu dipertanggungjawabkan gitu. Ibrani 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi setelah ayat ini bicara seperti ini Bapak Ibu, mentaati pemimpin dan tunduk kepada mereka, ya. Dan lakukan pelayanan itu dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, ya. Gereja ini nggak memperhatikan, kalau nggak karena aku gitu kan ya, itu kan sudah penuh dengan keluh kesah yang keluar, ya.
Nah, kenapa di gereja kita melayani di gereja? Yang ketiga Bapak Ibu, kehidupan berjemaat di dalam gereja akan membantu kita untuk tetap berada di dalam kebenaran. Itu udah pasti gitu ya. Kita yang punya saudara-saudara seiman tentunya di komsel gitu ya, atau di lingkup pelayanan masing-masing, RPC, Cyber, Rocky, Roket gitu ya. Nah itu kita punya saudara-saudara seiman yang dengan penuh kasih dan perhatian selalu siap mengingatkan dan menolong apabila kita menyimpang dari kebenaran gitu. Nah, saya ulangi Bapak Ibu. Jadi kenapa kita melayaninya di gereja? Yang pertama, di gereja karakter kita dibentuk dan disempurnakan. Yang kedua, di gereja karunia rohani masing-masing orang itu, karunia rohani kita bisa dipertanggungjawabkan lewat firman Tuhan dan dipantau oleh pemimpin rohani. Yang ketiga, di dalam gereja membuat kita untuk tetap berada dalam kebenaran. Ya. Nah, hidup kita standarnya firman. Apapun yang kita lakukan standarnya firman gitu ya. Ada yang bisa mengingatkan, ada yang bisa negur kita kalau kita udah agak melenceng nih gitu. Nah, sekarang apa sih sebagai warga kerajaan Allah dalam bidang apa saja kita melayani ya? Menurut Alkitab Bapak Ibu, setiap orang Kristen, setiap kita ini, saya dan Bapak Ibu, telah diberi setidaknya satu karunia rohani yang bisa digunakan untuk melayani jemaat tubuh Kristus. Ya, jadi nggak ada orang yang tanpa karunia rohani. Ya, 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11 bicara mengenai seperti ini Bapak Ibu. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kalau berbicara Bapak Ibu, bicara seperti orang yang sedang menyampaikan firman. Jangan menyampaikan sesuatu yang hoaks gitu ya, atau sesuatu yang di luar dari standar firman gitu. Nah kalau melayanilah dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan, jangan penuh dengan keluh kesah. Hanya karena kita tidak dianggap bukan berarti pelayanan kita tidak diperhatikan oleh Tuhan gitu kan. Efesus 4 ayat 11 sampai 16 Bapak Ibu bisa buka sendiri di situ. Alkitab menyampaikan bahwa dan ialah yang telah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, rasul, nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar, ya 5 jawatan ini itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, memperlengkapi orang kudus dan bagi pembangunan tubuh Kristus, gitu ya. Sampai kita semua nih telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya Efesus 4 ayat 11 sampai 16 gitu. Jadi kita bisa melayani itu dalam berbagai hal. Langkah penting apa sih yang kita menetapkan cara seseorang melayani dalam gereja itu adalah kita harus cari tahu terlebih dahulu karunia rohani yang dimilikinya. Namun kita tidak perlu menunda terlibat dalam gereja Bapak Ibu ya. Oh aku belum tahu nih karuniaku apa gitu ya. Nah tapi terlibat aja dulu ya, hanya karena kita belum tahu jenis karunia rohani yang kita miliki. Sebaliknya kita sering menemukan karunia rohani kita ketika kita sedang melayani ya. Dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 Bapak Ibu di situ dibilang karunia bernubuat ya, baru karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, karunia untuk menasehati, karunia untuk membagi-bagikan sesuatu gitu kan, karunia untuk memberi pimpinan gitu. Dan siapa yang menunjukkan kemurahan hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi banyak hal dalam Alkitab disampaikan lagi 1 Korintus 2 ayat 4 sampai 11 ya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Ya. Nah, kepada yang seorang rohnya R-nya huruf besar Bapak Ibu, berarti Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat,
kemudian berkata-kata dengan pengetahuan, memberikan iman, kemudian karunia untuk menyembuhkan gitu ya. Nah, kuasa untuk mengadakan mujizat, kemudian memberikan karunia untuk bernubuat, membedakan bermacam-macam roh gitu kan, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh gitu ya. Alkitab catat seperti ini, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya gitu. Jadi masing-masing orang punya karunia. Jadi jangan menunda untuk terlibat dalam sebuah pelayanan hanya karena alasan bahwa kita tidak ngerti karunia kita apa. Gitu ya. 1 Korintus 12 ayat 28 berkata, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya. Bagaimana kita berperan melayani gereja lokal dan membawa pengaruh positif ke dalamnya? Yang pertama, mari melayani dengan sikap kerendahan hati. Ya, dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata gitu ya, dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku gitu. Itu Paulus yang tulis. Tapi dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 19 berkata, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Ya, itu tadi sudah saya bacakan ternyata ya Bapak Ibu. Ya, jadi Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Jadi yang pertama Bapak Ibu, untuk kita berperan melayani gereja lokal dan membawa pengaruh positif ke dalamnya, yaitu melayanilah dengan sikap kerendahan hati. Belajar dari kehidupannya rasul-rasul ya. Kemudian yang kedua, milikilah kesaksian hidup yang teruji dan baik. Yang pertama tadi, melayani dengan sikap kerendahan hati ya. Jangan sombong. Hanya karena kita memiliki karunia, bukan berarti pelayanan tidak bisa berjalan tanpa kita, gitu. Tetap kita harus membangun sikap respek, sikap hormat, gitu ya. Jadi milikilah sikap kerendahan hati. Yang kedua, miliki kesaksian hidup yang teruji dan baik. Ya, sungguh pun demikian, aku tidak pernah lalai apa yang berguna, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Kisah Para Rasul 20 ayat 20 sampai 21 dan ayat 26. Gitu ya. Jadi yang kedua, miliki kesaksian hidup yang teruji dan baik Bapak Ibu. Cara kita ngomong, cara kita berlaku, cara kita berkeluarga, biarlah itu menjadi kesaksian hidup yang teruji dan baik ya. Yang ketiga, bagaimana kita berperan dalam gereja lokal sehingga membawa pengaruh positif di dalamnya. Yang ketiga adalah memiliki komitmen dalam melayani ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah ya. Bapak Ibu, melayani itu sebuah perintah Tuhan, dan jika kita mengasihi Tuhan berarti harus melakukan perintah Tuhan, dan salah satunya adalah melayani di gereja lokal. Kita jadikan pelayanan menjadi aktivitas karena didorong kasih yang besar kepada Sang Raja. Apapun masalah kita, apapun kondisi kita, jangan pernah berhenti untuk melayani. Melayani adalah panggilan tertinggi dari sebuah kekristenan, sebab melayani adalah tugas yang Yesus pernah lakukan di dunia ini. Mari lihat Bapak Ibu di gereja kita, apa yang perlu Anda melibatkan diri dalam pelayanan. Pelayanan roki gitu ya, itu sangat membutuhkan banyak pelayan gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita bisa berperan dalam gereja lokal? Yang pertama, pastikan bahwa kita melayani dengan sikap kerendahan hati. Yang kedua, mari miliki kesaksian hidup yang teruji dan baik. Dan yang ketiga, milikilah komitmen untuk melayani. Gak ada yang terlalu wah sehingga tidak bisa melayani Bapak Ibu, semua orang bisa melayani.
Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan sebab firman-Mu pagi hari ini menegurkan kami supaya kami mengambil komitmen lebih lagi untuk masuk dalam pelayanan di gereja lokal kami Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu, kami akan bersekutu dan menunggal dengan Engkau lewat pelayanan perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin. Mari angkat roti kita melebihi kepala kita. Bukankah roti yang kita angkat tinggi melebihi kepala kita ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita melakukannya mengingat 3 hal. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Bukankah calon perjamuan dan kita angkat tinggi melebihi kepala kita dan persekutuan kita yang mahal dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu, kami bersekutu dengan Engkau, kami menunggal dengan Engkau Tuhan, dan kami juga bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami mengambil tanggung jawab untuk terlibat dalam pelayanan di gereja lokal kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami memberkati untuk Indonesia, kami lepaskan shalom buat Indonesia, kami lepaskan roh takut akan Tuhan turun atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan buat Balikpapan, lepaskan shalom buat Balikpapan, pemerintahannya pemerintahan jujur yang takut akan Tuhan. Kami berkati untuk Rocketway terbangun dalam kasih karunia Tuhan. Biar tanda ajaib menyertai pembangunannya. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Kehendak Tuhan buat kita untuk menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar waktu masuk, percayalah bahwa apa yang kita kerjakan dengan kedua tangan kita ini akan Tuhan buat berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Buka kedua tangan Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom dan sejahtera. Berlimpah dalam pengharapan, warisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.